من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Al-Fakir mau menjelaskan di sini tentang tafsir awal surat Thaha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayatnya Thaha. Perlu kita ketahui fawatihus suwar, fawatihus suwar itu kayak alif lam mim, Thaha, Tasin mim, Hamim, Ain sin qaf. Ibn Abbas menyebutkan bahwasanya di tafsir Al-Qur'an fi arba' aqsam. Dalam tafsir Al-Quran itu ada arba' aqsam, ada 4 bagian. Yang pertama, ayat yang dimana tidak diketahui maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Ibn Abbas, ayat yang diketahui tafsirannya oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, ayat yang diketahui tafsirannya oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama. Dan yang terakhir, ayat yang diketahui tafsirannya oleh kulli ahad, dari semua orang. Jadi Ibn Abbas membagi ayat fil Al-Quran ada 4 bagian. Ada yang tafsirnya tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tafsirnya Allah dan Rasulnya tahu. Nah, pertanyaannya, fawatihus suwar, awal-awal surat kayak alif lam mim, hamim, tasin mim, Thaha. Ikhtilaful ulama, sebagian ulama ada khilaf dalam penafsirannya. Ada yang bilang ini kalimat yang kita tidak bisa memahami apa yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menaruh ayat Yasin, Hamim, Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa menafsirkan alal hakiki. Ba'dhum fassar, sebagian ulama mentafsirkan seperti fi qaulillahi Thaha ini. Mungkin antum bisa lihat di Sirajul Munir karangannya Imam Khatib Syarbini menisir, atau Hasyiatus Sawi syarahnya Tafsirul Jalalain, atau Al-Baghawi. 3 tafsiran ini Al-Fakir sempat beberapa kali baca. Al-Muhim di sini disebutkan apa sih maksud kata-kata Thaha ini. Qaulul awwal annaha kalimah muqatta'ah warad ala wujuh. Yang dimaksud Thaha adalah ta-nya itu tuba, syajarah tuba, wal hawiyah. Al-hawiyah syajarah fi jahannam. Ai Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama pohon yang di surga dan di pohon yang ada di neraka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya yang dimaksud Thaha ai at-thayyib, at-tahir, dan haknya itu al-hadi. Seakan-akan khitab kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ayat selanjutnya bahkan Allah Subhanahu wa taala ngejak omong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-thayyib, at-tahir ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi yang memberi hidayah ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ya tahiran min adz-dzunub ya hadiyan ila alamil ghuyub. Wa amma qaulul tsani, ada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya Thaha ini bukan singkatan. Kan tadi kita artikan seakan-akan singkatan thayyib, tahir, hadi. Ada yang bilang enggak, bukan singkatan. Kalimah mufidah. Makna Thaha ay ya rajul. Maknanya Thaha ay ya rajul. Atau makna kedua ya insan. Al-muhim
Ala khilaf fi hadhihi kalimah, al-ulama yu'awwil, memberikan takwil dalam maksudnya. Sebagian orang, apa sih bedanya tafsir sama takwil ya? Bedanya tafsir sama takwil. Kalau ba'dul ulama disebutkan di usul tafsir atau ulumul Quran, kalau kita tafsir ayat itu, kita tahqiq bahwasanya ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menafsirkan bahwasanya misal ayat kata-kata tafsirannya seperti ini, berarti 100% maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwil, kalau takwil ini masih ihtimal ahadil tarjihat. Jadi dia kasih beberapa kemungkinan rajih dalam satu ayat. Itu yang dimaksud takwil. Ditakwilkan ayat ini. Makanya di awal surat Al-Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Nah, di ayat ini nanti ada khilaf antara para ulama siapa yang boleh mentakwil. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan ada yang mengetahui takwil daripada Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang tidak, setelah itu waw lil ataf, bukan lil istinaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Ay ya'lamu ta'wilahu Allah Subhanahu wa taala warasikhuna fil ilm. Al-muhim dalam ayat ta'wil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah Subhanahu wa taala khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku ini menurunkan Al-Quran tidak untuk membuat dirimu tashqa, capek, kesal. Karena sebelum turun ayat ini, mungkin kita sering dengar ya kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi itu sholat sampai kakinya itu biru. Nabi itu sholat sampai kakinya biru. Subhanallah. Yang gimana? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan diri untuk sholat sampai kakinya biru. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya Muhammad. Kita menurunkan ayat ini, menurunkan Al-Qur'an bukan membuat dirimu ini capek. Bukan membuat dirimu ini sakit. Atau Nabi SAW, sebagian Nabi itu saking sedihnya kalau melihat kelompok atau kaumnya nggak masuk, nggak percaya sama Nabi SAW, sedih banget. Sampai seakan-akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mengajak umat untuk seperti kalau dengar-dengar omongannya kufar Quraisy yang Nabi dicaci dan lain-lain. Nabi itu sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna 'alaikal qur'ana litashqa." Seakan-akan Allah itu mengatakan kepada Nabi, "Tenang wahai Muhammad. Kamu ini tak kasih innama 'alaikal balagh." Seakan-akan engkau ini sebagai penyampai daripada hidayah yang kuberikan. Sisanya masalah hidayah buat kita orang, buat kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Engkau sampaikan, nanti orang itu mau dengar penyampaian. Alhamdulillah. Kalau tidak sudah, kamu tidak dicaci, kamu tidak disalahkan. Nah ini mungkin kita harus sebagian lupa, kita tidak bisa menerapkan hal seperti ini di keseharian kita. Kalau kita melihat orang lain salah, kita seakan-akan sudah tujuannya bukan balang, bukan penyampaian. Kita ingin mengatakan bahwasanya fulan ini salah, fulan ini fasik, fulan ini dosa dan lain-lain. Padahal Nabi SAW yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau kita melihat orang lain salah atau orang lain berbuat dosa, ya kita itu ngajak, bukan untuk menghakimi. Innama 'alaikal balagh. Kita harus menyampaikan. Kalau emang hakikat kita punya rasa bahwasanya ini saudara kita sama muslim yang melakukan kesalahan, ya kita ajak. Ya, bukan malah didebat, bukan malah disalahkan, bukan malah dielokno, bukan malah dicaci. Sebagian sudah hudud nafsi ya, sudah punya hawa nafsu yang tinggi, sehingga ketika orang lihat orang lain dosa itu, meskipun zahirnya dia kata wah ini salah, ini jangan ngomong gini, jangan bilang gini. Tujuannya itu bukan untuk menunjukkan bahwasanya ini al-haq, ini al-batil. Tidak, tujuannya seakan-akan dia ingin mencaci si fulan tersebut.
Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyaba akhahu 'ala dhanbin ya'malahu aw kama qala, lam yamut hatta ya'mal mithla ma 'amila bihi." Kalau ada seorang hamba yang mencaci hamba yang lain melakukan dosa, misalnya fulan melakukan dosa A, kita caci, wah ini bodoh dan lain-lain. Kalau kata Nabi, yang mencaci ini tidak bakal meninggal dunia kecuali dia melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh yang dicaci ini tadi. Jadi kalau kita melihat orang minum khamr misalnya, selama itu dianggap khafi ya, dosa-dosa yang tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau misal mutajahir bifiski, ada orang yang misal terang-terangan melakukan maksiat, kayak tentang Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ayat la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa minal qawli illa man zalim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tidak suka jahar bis-su' minal qawli. Kita melihat orang lain melakukan kesalahan, Allah tidak suka kita mengatakan oh itu ini gini kecuali dia yang melakukan kesalahannya secara jihar. Ya, kalau kita melihat orang maksiat misalnya minum khamr misalnya, ya kita gasak juga. Itu nahi munkar. Enggak, ini kalau posisi dia melakukan kemaksiatan bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, terus kita caci, dilokno dan sebagainya. Nah, ini bahkan masuk dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya nanti si fulan yang mencaci ini bakal melakukan dosa yang sama seperti yang dicaci ini tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Dilibat, dilokno dan lain-lain. Khatir, berbahaya. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Al-Qur'an tidak diturunkan untuk membuat engkau ya Muhammad taat, engkau ya Muhammad susah. Sebagian khitab dalam Al-Qur'an, ya. Sebagian khitab dalam Al-Quran tujuannya kepada Nabi, yang dijawab Nabi SAW. Akan tapi lafzul khusus urida bihil am. Kayak misal lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal kafirin. Ayat lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Ngomong kan Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, mungkin tidak kira-kira? Nah, mungkin kan Nabi SAW berbuat syirik. La yahbatanna 'amaluka, amalmu bakal hancur. Itu lafadznya khusus urida bihil. Khitabnya ke Nabi, akan tapi maksudnya semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah seakan-akan menyebutkan bahwasanya syariat yang datang kepada kita, agama yang datang kepada kita, tidak ada taatnya, tidak ada susahnya. Ya. Justru itu sebuah kenikmatan. Dan tujuannya illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an sebagai tadhkirah liman yakhsha, sebagai pengingat buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soalnya kan nasihat ini kan datang kepada kita. Kalau kita tidak ada khusyuk, tidak ada rasa takut, ya mental nasihat tadi. Kita dinasihati jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kalau kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mental nasihat tadi. Meskipun bahkan sebagian Habib Salim Syatri pernah ngomong sama murid-muridnya. Suf, ini lagi daras ini ngaji kita. Habib Salim, ya Auladi, wahai murid-muridku, meskipun ya yang ngajari kamu orang semua ini Imam Syafi'i, kalau kamu datang ke daras ngaji kita tidak pakai murojaah, sampai pulang daras tidak dimurojaah lagi, itu mah bayan tidak ada faedahnya. Ya, meskipun yang ngajari Imam Syafi'i, kalau yang dengar nasihat ini dia tidak mau ngambil nasihat, bahkan mental. Di zamannya Nabi SAW, sekelas Nabi SAW, ya mental kok sebagai nasihatnya buat kaum kufar, kaum Quraisy, mental nasihatnya. Berarti itu tergantung kita. Allah SWT menyebutkan illa tadhkiratan liman yakhsha. Tadhkirah liman yakhsha. Al-Quran sebagai pengingat buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada rasa takut, berarti Al-Quran bukan pengingat. Ya, itu cuma sekedar kata-kata, cuma sekedar omongan. Nasallallahu alaihi wasallam.
dari Ibn Mas'ud pernah sekali ngomong, kana wahid fina, kata Ibn Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud ngomong, kelompoknya kita orang ini pas zaman sahabat, kita orang tidak menghafalkan lebih dari 10 ayat, kecuali kita orang sudah mengamalkan ayat tersebut. Zaman sahabat dulu mungkin tidak seberapa banyak hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, akan tapi mereka yahtam bi amal Al-Quran. Mungkin dengar suatu perkara dari Nabi SAW, sudah berusaha semaksimal mungkin dipraktekkan, berusaha semaksimal mungkin diamalkan. Nah, itu yang membuat nur yafu menjadi di atas para sahabat. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini tanzilan yang diturunkan dari siapa? Mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sebagian para ulama menyebutkan al-farq baina kalamin nabi wa kalamil nas, ya. Bedanya kalamnya Nabi SAW, omongannya Nabi SAW, sama omongannya manusia-manusia biasa, misalnya orang makfulan dan fulan. Itu farqnya kasama wal ard, seakan-akan langit sama dasar bumi. Jadi omongannya Nabi ini langit, omongannya ulama-ulama ini bumi dasarnya. Akan tapi al-farq baina kalamillah wa kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalamullah Al-Qur'an wa kalamin Nabi, dan omongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ahad menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya langit yang paling bawah sama langit yang paling atas. Kalamullah langit yang paling atas, sedangkan kalamun Nabi langit yang paling bawah. Jadi farq kabir baina kalamillah wa kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya sekarang antara hadis al-qudsi dengan Al-Qur'an Al-Karim? Kita tahu kan bahwasanya hadis qudsi ini daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di Taisir Mustalahul Hadis ada 3 bedanya, karena cuma ingat 2 bedanya. Yang pertama, Al-Qur'an kalamullah, ya. Hadis qudsi kan dari Allah Subhanahu wa taala juga kan. Kan ada hadis qudsi sama hadis selain qudsi. Selain qudsi itu dari omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalamullah, kita cukup dengan membaca lafadznya, meskipun kita tidak paham, itu dapat pahala. Kalau hadis qudsi, kalau kita baca lafadznya tok, ya, itu tidak dapat pahala. Beda. Perbedaan pertama, kalamullah kita baca biasa, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa ila akhir ayat misal, itu kita sudah dapat pahala. Kalau hadis qudsi kita tidak dapat pahala. Dalam amrul kharij misal mudarasah daras masalah ngaji, masalah lain, pahalanya itu enggak. Ini pahala min haitsu qiraatul lafaz, dari segi baca lafaznya. Al-Qur'an bittifaq maksudnya dapat pahala, adapun hadis qudsi tidak. Yang kedua, kalamullah lafdhan wa ma'nan min Allah. Ya, Al-Qur'an secara lafaz dan secara makna dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi secara makna min Allah, secara lafaz min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga agak lupa. Al-muhim di Taisir Mustalah Hadis. Ya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Terus disebutkan di sini Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala duduk di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Istawla menyeluruhi, menguasai arsy-Nya. Ini sebagian ayat yang dimana ba'dul akidah, sebagian akidah yang salah memahami. Ada bagian akidah yang mengatakan bahwasanya Allah itu zat yang memiliki bentuk, memiliki tangan, bisa duduk dan lain-lain. Ya, sebagaimana sebagian akidah, nah, itu bisa menyebabkan kufur karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ay, semua ma fis samawati, di langitnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma fil ard, dan di buminya Allah Subhanahu wa taala, wa ma bainahuma, bainas samai wal ard, wa ma tahta thara, dan di bawah bumi ini miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala yastahiq, maka tidak pantas sama sekali hamba itu merasa bahwasanya dirinya memiliki sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seakan-akan, ya, orang yang sombong ini kalau diibaratkan, kalau misal, ya,
ada monyet, ini monyet dikasih jas, dikasih dasi, dikasih baju yang apik. Monyet ini pantas gak kira-kira? Nggak pantas kan, tambah ketok aneh kan. Monyet dikasih jas, dikasih dasi, dikasih baju yang bagus. Hewan sama, jas, baju, dasi yang bagus itu ibarat kesombongan. Kalau manusia yang pakai, manusia itu monyet itu ya, tidak pantas. Kita memiliki sifat sombong, itu tidak pantas. Ya min haitsul mal wala min haitsul ilm wala min ayyi syai. Dari harta inti mau dari ilmu inti, dari apapun. Kalau kita punya rasa sombong, ya kayak tadi kita pakai baju yang pantas pakai sahabat Allah Subhanahu wa taala. Kok mau kita pakai? Malu seharusnya. Seharusnya malu, bukan kita marah merasa memiliki sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu seharusnya. Ya meskipun meskipun itu daripada harta sebanyak-banyaknya, ilmu daripada sebanyak-banyaknya. Kalau masih ada sifat sombong itu bahkan menghilangkan amal tersebut. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang di dalam hatinya ada mithqal dzarrah, sebiji daripada bentuk daripada sifat sombongan. Jadi kalau kita punya sesuatu manusiawi, mungkin melihat orang lain biasa-biasa, ana wis oke, aku luwih tidak ada gue ini sakno ini. Ya, mungkin manusia ya, itu cepat dihilang. Soalnya bil haqiqah yang kita miliki ini miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati, apapun miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fi qaulillahi ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau wahai Bani Adam diberi pada ilmu itu kecuali sedikit. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya sedikit ini apa sih? Seakan-akan kalau ada jarum dimasukkan ke lautan gitu. Ini jarum dimasukkan ke lautan, keluar dan ada sisa air ini kan. Itu ilmu yang diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang samudranya ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yaumul qiyamah. Itu cuma bekas dari culupan yang ada di jarum ini tadi. Jadi kalau ada orang merasa bahwasanya dia punya ilmu, nah itu masalah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atasnya orang yang punya ilmu pasti ada yang punya. Kata Sayyidina Umar bilang, orang yang awal-awal belajar ya, masih awal-awal belajar ilmu agama, dia itu cepat mengatakan orang lain, ini salah, oh ini bodoh ini, oh ini tidak belajar, masih awal-awal belajar, oh ini syirik, oh ini bid'ah, oh ini gini, berarti masih awal belajar. Nanti lama-kelamaan semakin dia mendalami, semakin dia cari tahu. Sebagaimana dikatakan aqdalun nas aqdaruhum linnas, paling adilnya manusia, paling dewasanya manusia ketika mereka bisa menguduri orang lain. Ya, dia tahu bahwasanya oh ini sebabnya kayak gini, oh ini sebabnya kayak gini. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita tidak moro-moro sikat sana sikat sini, nyalahkan sana nyalahkan sini. Kalau belum kita baca secara sempurna, ya kita harus diam. Sebagian kayak ilmu nahwu, kayak ilmu fikih, kayak ilmu tajwid, ilmu panas. Sebagian mengatakan ilmu panas. Maksudnya ilmu panas ya apa tuh? Kita ngelihat orang salah dikit, baca tajwidnya salah dikit, ini dan sopo-sopo dan bodoh. Nahwu harokatnya salah titik, ini bodoh ini, tak ngaji. Ilmu panas namanya. Ya. Jadi wis ngerasa saya punya ilmu, panas dia. Lihat yang sini salah. Kalau dibarengi dengan sifat tawadhu itu lebih bagus. Dibarengi dengan sifat tawadhu lebih bagus. Bahkan Nabi SAW diajarkan oleh Allah SWT, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Tambahnya ya Allah, ilmu ini
tadi. Ada orang minta Allah SWT, ya kasih aku ilmu, tambahan aku ilmu. Apa kata Allah SWT? Ilmu yang ada di kau sekarang ini belum kau amalkan ya, atau kau minta lagi? Ya. Ilmu yang sudah kau tahu, yang sudah kau paham, yang sudah kau pelajari, masih belum kau amalkan semua. Kau sudah minta ilmu lagi, minta ilmu lagi. Sing DKM ini amal di sini baru minta ilmu lagi. Kemudian Allah SWT, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau wahai Muhammad, ini Bani Adam kullu, tajhar bil qawli, mengangkat suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala itu tahu as-sirr wa akhfa min as-sirr. Rahasia dan yang lebih rahasia daripada rahasia tersebut. Apa yang maksud lebih rahasia? Setelah ulama ada khilaf antar para ulama. Sebagian akhfa min as-sirr, sir itu rahasia yang kita rahasiakan hari ini. Adapun rahasia yang mau kita rahasiakan besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, itu Allah sudah tahu. Sebelum kita tahu ada rahasia di hati kita besok ini apa, itu Allah sudah tahu rahasia apa sih yang mau kita rahasiakan besok. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Bahkan dari sebelum kita lahir sampai kita meninggal dan setelah-setelahnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah tahu. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Para ba'dul ulama mengatakan bahwa di sini diriwayatkan bahwasanya Allah SWT itu punya 4,000 isim, ada 4.000 nama. 1.000 pertama tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. 1.000 yang kedua yang tahu Allah Subhanahu wa taala wal malaikah. 1.000 yang ketiga yang tahu Allah Subhanahu wa taala wal malaikah wan nabiyun. Adapun 1.000 yang terakhir dibagi di 4 kitab itu. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Di Taurat ada 300, Zabur 300, di Injil 300, sisanya 99 asmaul husna dan satunya Allah. Ada 4.000 nama. Dan dari awal surat Taha sampai ayat keberapa gitu, mungkin kita pernah dengar ceritanya. Waktu Sayyidina Umar datang membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah keluar dari rumahnya dengan niat bahwasanya membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan orang, papasan sama orang di tengah jalan. Ya Umar, mau mana? Kata Sayyidina Umar, aku mau ke tempatnya Muhammad, aku mau bunuh dia. Karena dia sudah memecah belah antara kita. Ini saudara ini sama saudara terpecah belah karena agama Islam. Aku mau bunuh Muhammad. Kata si fulan ini, ada apa jauh Muhammad? Kau punya saudara sudah masuk ke agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget jadi Umar, langsung menuju ke rumah saudaranya. Sebelum masuk ke rumah saudaranya, Sayyidina Umar dengar, Taha, anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy. Dengar Sayyidina Umar. Seketika pas dengar kalimat daripada Al-Qur'anul Karim, Sayyidina Umar masuk dan minta dilihatkan apa Al-Qur'an ini. Kata saudaranya, roh ini tidak ada yang bisa makan kecuali orang yang tahir. Wudhu Sayyidina Umar menghafal Al-Qur'an. Seketika itu datang ke Nabi SAW yang aslinya membunuh, mau masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi filaf dari Quran sendiri, sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran ini mukjizat, ya. Yang sebagaimana kita tahu Al-Quran ini mukjizat, sebagian ba'dul kufar itu bimujarrad sama ahli Al-Quran, dengan mereka dengar Al-Quran, ayatnya Al-Quran tok, itu masuk Islam langsung. Jadi min haitsul balagha, bagaimana orang Arab itu saking fasihnya berbahasa Arab, tahu ini bukan kalamul bashar, ini bukan omongannya orang ini. Ini lafaznya, kalimatnya bukan dari orang. Tidak mungkin ada orang yang bisa membentuk atau membuat kalimat seperti ini. Jadi bimujarrad sama Al-Quran langsung masuk Islam.
Makanya sebagian kufar Quraisy saking dia takutnya masuk Islam, itu di telinganya dikasih kapas. Dia tidak mau dengar Al-Quran sama sekali. Takutnya pas dengar Al-Quran dia masuk Islam. Jadi saking gawi kuatnya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sepele. Mungkin karena kita tidak tahu kayak gimana susunan bahasa Arab yang bagus gitu, maknanya kayak gimana, balaghahnya kayak gimana. Jadi kita tidak bisa nata'ammak, kita orang tidak bisa menyelam dan mengetahui apa yang dimaksud atau dari segi tatanan lafaz. Sedangkan orang-orang Arab zaman dulu, saking dia itu fasahahnya kuat ya, bicara sama Al-Quran, dengan dengar Al-Quran itu, oh ini bukan kalamul bashar, aku mau masuk Islam. Makanya dikatakan sihir lah, soalnya bisa menyihir seseorang yang filah bahwa ya, di satu detik pun ketika dengar kalimat Al-Quran bisa masuk Islam. Subhanallah. Filah bahwa mudah-mudahan Allah SWT bisa memberikan kita fahamul Quran, faham daripada Al-Quran fil zahir wal batin. Stop kan? Belum. Tak kira apa tadi. Nah terus di sini mau mulai kisah daripada Sayyidina Musa. Di Al-Quran paling banyak cerita, ya, kalau sudah disebutkan itu ceritanya Sayyidina Musa sama Fir'aun. Kenapa? Karena ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun ini fi kullil qurun mawjud, di setiap zaman itu ada. Di setiap zaman ini cerita terulang-ulang. Fir'aun ini siapa sih? Al-Hakim Al-Zalim, ya kan? Fir'aun ini kan hakim yang zalim. Fir'aun itu cuma sekedar lagok, sekedar kayak seakan-akan kita bilang kerajaan Romawi, kayak kita bilang raja siapa. Itu cuma sekedar apa namanya istilah. Adapun di zaman Sayyidina Musa namanya Walid bin Mus'ab. Namanya Walid bin Mus'ab. Fir'aun cuma sekedar lagok, sekedar istilah, bukan nama asli. Bukan nama aslinya. Jadi di setiap, makanya kok paling banyak kisahnya Sayyidina Musa sama Fir'aun, kok bisa sih paling banyak di Al-Quran? Karena kisahnya atau alur ceritanya itu setiap zaman ada. Antara Sayyidina Musa sama Fir'aun, Fir'aun adalah hakim ad-dhalim. Di setiap zaman pasti ada hakim ad-dhalim. Juga ada zulmal munafik, seseorang yang punya harta yang munafik. Siapa? Qarun kan? Qarun. Juga ada al-wazir al-munafik, ada menteri yang munafik. Siapa? Haman. Inna Qaruna, inna Fir'auna wa Hamana. Namanya kan menterinya Fir'aun. Jadi setiap zaman terulang-ulang. Meskipun namanya kisahnya kan kisahnya Sayyidina Musa sama Fir'aun, akan tetapi ibrahnya, alur kisahnya itu terulang-ulang di setiap zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah daripada Sayyidina Musa wa Fir'aun di banyak ayat daripada Al-Qur'an. Di awal surat Taha ini Allah Subhanahu wa taala, kalau mau lengkapnya di suratul Qasas akhir juz 20 lengkapnya dari Sayyidina Musa lahir, Sayyidina Musa nanti nikah, ketemu Fir'aun. Di sini disebutkan kisah ketika Sayyidina Musa pulang dari rumah mertuanya, mau nyambangi keluarganya, mau nyambangi istrinya, astagfirullah, mau nyambangi ibunya. Posisi dia dari dari rumah mertuanya, sama mertuanya Nabi Allah sama Yakub ya, Nabi Allah Yakub ya, mertuanya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yakub. Posisi itu Nabi Musa sama istrinya, sama anaknya, sama pembantunya. Posisi malam hari, hawanya dingin, sampai turun salju ini. Wahala ataka hadithu Musa idra anara wa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Posisi itu saking dinginnya. Karena ini pertama mukallamah, pertama omong-omongnya Allah dan Nabi Musa. Jalan Nabi Musa kedinginan, tiba-tiba ngelihat sesuatu kayak api gitu. Idra'a nara, ketika Nabi Allah Musa melihat nara, faqala li ahli, Nabi Musa ngomong kepada istrinya, "Tunggu sini." Ya, tunggu sini.
Inni anastu nara. Aku melihat percikan api. Karena ini malam kan. Disuruh nunggu situ sama anaknya sama pembantunya. La'alli atikum min habiqabasin aw ajidu ala nari hudan. Nanti coba kita ambil percikan api itu biar kita orang hangat. Atau kita dapat ala nari hudan, ada jalan petunjuk. Soalnya posisi itu Nabi Musa tidak ambil jalan aslinya. Jalan asli banyak kuta-kuta, banyak begal-begal. Ambil jalan samping. Al-muhim ketika didekati sama Nabi Allah Musa ngelihat pohon yang dari bawah sampai atas ini hijau. Di sekeliling pohon itu ya cahaya yang diduga itu api, ternyata itu cahaya yang berbentuk seperti api. Saat di depan itu Allah Subhanahu wa taala falamma ata nudiya ya Musa. Ketika dekat kepada api tersebut dipanggil nudiya ya Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ternyata di sana ada al-wadil muqaddas, ada lembah yang suci. Sebelum masuk Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepasno sandalmu ini, lepaskan sebelum masuk ke wadi ini. Sebagian ulama mengatakan, syuf bagaimana mulianya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisahnya Nabi ketika mau masuk Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada Nabi ikhla'an 'alaika, lepaskan sandalmu. Tidak dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan semua zat yang melekat di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah suci dan tidak perlu dilepas menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang ada di dirinya. Sedangkan Nabi Allah Musa, ikhla'an 'alaika ya Musa, lepaskan dulu sandalmu baru masuk Allah. Betapa agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa fastami' lima yuha. Nah, posisi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dan memilihnya untuk menjadi rasul minat rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sekurang berapa menit ya? Kurang 5 menit ya. Semua panjang ini ceritanya. Asyhadu Allah Subhanahu wa taala ketika itu memerintahkan Nabi Allah Musa beberapa perintah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang perlu kita perhatikan di sini, inna sa'ata atiyatun akadu fiha. Dari zaman Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasanya ya Musa, as-sa'at ya. Nanti hari kiamat itu bakal datang. Akadu fiha. Apa makna akadu fiha? Allah Subhanahu wa taala itu min haitsul lafaz Allah Subhanahu wa taala seakan mengatakan akadu ukhfiha min nafsi. yakni yaumul qiyamah ini tidak dikasih kabar, kasih apa-apa. Akadu ukhfiha min nafsi. Seakan-akan dari diriku saja hampir tak sembunyikan. Kapan sih kiamat? Maksudnya seperti dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan akadu ukhfiha. Hampir saja dari diriku ini kapan kiamat itu tak sembunyikan. Itu juga fungsinya apa sih disembunyikan? Fungsinya apa? Itu jatuh nafsu bima tas'al. Buat jadi hari pembalasan. Buat jadi pembalasan kepada umat manusia dan di mana misketo. Ini khitab kepada Nabi Allah Musa berapa ribu tahun yang lalu. Yang dimana Nabi SAW sudah ngabarkan beberapa tanda-tanda kiamat yang semakin hari semakin jelas, semakin nampak. Salah satunya Nabi SAW mengatakan akhir zaman ketika sudah dekat kiamat, yash'urun nas bidaqarub zaman. Orang itu makin ngerasa bahwasanya waktu ini tambah cepat. Jalannya waktu ini tambah singkat. Sebulan kerasa cuma seminggu, seminggu kerasa cuma sehari. Dan waktu itu kayak jalan itu tidak ada rasanya, tambah cepat. Mungkin kita orang mungkin 10 tahun lalu kerasa waktu itu masih barokah dari Senin ke Selasa. Sekarang tambah sudah seakan-akan semua yang diomongkan oleh Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas sama sekarang, sudah semakin nampak. Akan tapi Nabi SAW pernah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, la tazal ta'ifah minal ummati, selalu ya ada sekelompok daripada umatku yang mereka tetap menjaga agama ini, tetap berbuat baik,
tetap taat kepada Allah SWT ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir. Jadi jangan terus akhir zaman katakan bahasa Ismari, saiki wayane wong rusak kabeh. Terus kalau orang kena ini, Bismillah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya masih ada ta'ifah min ummati, sekelompok daripada umatku yang mereka itu masih taat kepada Allah SWT, janji kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu, ketika nanti ada nufikha fis-sur, sangkakala ditiup, orang yang masih dalam hatinya adalah la ilaha illallah, yakin kepada Allah SWT. Ketika dengar sangkakala ditiup itu, mereka meninggal, mereka mati dalam ketika mendengar sangkakala tersebut. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya daripada akhir zaman, fitan akhir zaman, ma dhahara minha wa ma batan, dan diselamatkan kita dan dari zuriyatina, kita punya saudara, kita punya kerabat, tidak sampai ngadepi kiamat. Ala hadin niyah wa kulli hadin salihah jami'ah syamilah wa ala manahbihim sallallahu alaihi wasallam ila usahibul hadra minta sayyidina Muhammadullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.